التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدين وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا حبيب عبد الله بن عمرو الحداد، ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وحضر في المسجد سابقا ولاحقا، والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، إلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك والاحتكار وهو أن تشتري طعاما تعظم الحاجة إليه وتدخره بنية الغلاء. والأمر الثالث الانهماك في شهوات الدنيا والتبسط في ملذوذاتها، فعند ذلك يعسر الوراء ويضيق الحلال، فإن هذا سرف والحلال لا يحتمل السرف. وأما من غرضه من الدنيا أخذ قدر الضرورة أو الحاجة فالوراء ميسر له. قال حجة الإسلام نفع الله به: وإذا غنئت في السنة بقميص خشن وفي اليوم والليلة برغيفتين من الخشكار لم يعوزك من الحلال ما يكفيك، فإن الحلال كثير وليس عليك أن تتيقن باطن الأمور، بل عليك أن تحترس من كل ما تعلمه حراما أو تظنه ظنا حصل من علامة ناجزة مكرونة بالمال. انتهى إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإياك والاحتكار وهو أن تشتري طعاما تعظم الحاجة إليه وتدخره biniyatil ghala. Dan hati-hatilah kamu dengan menimbun, yaitu kamu membeli makanan yang sangat besar diperlukan makanan itu, wa tadakhirahu, dan kamu menyimpannya dengan niat untuk supaya harganya tinggi. Menimbun hukumnya haram, dosa al-ihtikar. Sengaja beras ini dikulak sama dia tapi nggak dijual-jual. Sengaja misal tadi itu kedelai ini dijual, dibeli, tapi nggak dijual-jual. Kenapa? Supaya tambah jarang yang beredar, tambah dikit, dan nanti tambah mahal. Hukumnya haram. Kenapa makanan ini nggak bisa ditoleran? Harus ada. Ini membuat kekacauan terhadap masyarakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man ihtakara ta'aman 40 lailatan faqad bari'a minallah wa bari'a Allah ta'ala minhu." Siapa orang yang menimbun sampai 40 hari makanan dengan niat tadi itu, maka dia menjadi orang yang jauh dari Allah dan Allah jauh daripada dia. Artinya Allah jauh dari Allah karena Allah tidak merahmati dia, dibenci oleh Allah. Artinya dia jauh daripada Allah, berarti dia melanggar ajaran Allah, bermaksiat kepada Allah.
Malah dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ihtakara ta'am arba'ina yawman thumma tasaddaqa bihi thumma tasaddaqa bihi sadaqatahu kafara lihtikari." Kalaupun ada orang menimbun 40 hari sampai harganya naik, kemudian setelah itu nggak dijual, disedekahkan, maka sedekahnya tadi itu hanya untuk menghapus dosa penimbunannya. Ini bukan berarti satu hal yang baik itu. Itu membuat gelisah itu. Apalagi dibeli, dikirim ke luar negeri, yang di negerinya kekurangan makanan, tambah lagi. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi juga menyatakan al-jalib marzuk wal muhtakir mal'un. Orang yang nimbun itu dilaknat. Enggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kejem dia. Dia mengkondisikan muslimin atau masyarakat dalam keadaan kepepet. Dia mengkondisikan semuanya perlu dengan dia. Setelah itu dia permainkan harta dengan apa? Dengan harga yang tinggi. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan innal hakirin wa qatalatan nufus yuhsyaruna yaumal qiyamah ma'an. Orang yang nimbun-nimbun barang itu sama pembunuh-pembunuh, penjahat-penjahat nanti dikumpulkan di mahsyar jadi satu kelompok. Jangan dianggap itu adalah orang yang hebat. Itu justru penjahat itu orang. Karena itu harus ditangkap orang model begitu. Sewa gudang sana, sewa gudang sini untuk menimbun, bongkar. Itu orang tangkap, barangnya kasihkan rakyat itu. Itu penjahat itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan man ihtakara at-ta'am 40 yawman gasa galbuh. Siapa orang yang dia tadi itu menimbun makanan 40 hari, hatinya akan menjadi kaku. Gasa galbuh. Siapa orang yang dia tadi itu menimbun makanan sampai 40 hari akan menjadi mengeras hatinya, gosak galbu. Artinya orang ini enggak rahmat. Orang ini enggak ada belas kasih. Orang ini enggak bisa dibimbing, orang ini enggak bisa dinasihatin. Karena itu dalam riwayat Sayyidina Ali dibakar itu hartanya mereka. Hartanya mereka dibakari semuanya. Wis, udah. Kamu membuat kaum muslimin dalam keadaan menderita, kamu membuat mereka dalam keadaan lapar, bakar. Nih untungnya kamu. Harus dipertegas sama pemerintah itu, yang gitu-gitu. Jangan dilindungi. Karena itu, di antara mereka tadi itu, mereka sengaja membeli barang untuk dijual dalam keadaan murah. Kenapa? Karena dia ingin pahala yang gede, bukan untung yang gede. Karena dia ingin mendapat pahala yang besar daripada keuntungan dunia yang besar. Apa nilai keuntungan dunia yang besar tapi dia rugi dalam agamanya? Diriwayatkan ada seseorang, dia tadi itu kulak gandum. Orang ini pedagang gede, tapi minas sholihin. Nih, orang kalau soleh itu lain memang. Dia kulak satu kapal penuh. Satu kapal laut penuh gandum.
dikirim ke Basrah. Saat itu Basrah lagi mulai kekurangan makanan, lagi krisis. Dikirimkan kepada surat kepada si wakilnya yang ada di Basrah. Aku perintahkan setelah sampai makanan ini jangan ditunda sampai besok. Jual murah saat itu. Jual saat itu pula, hari itu pula. Jangan dimasukkan gudang. Akhirnya ada pedagang-pedagang ini Basrah nasihatin sama si wakilnya. Tunda sampai seminggu. Sayang loh kamu. Kamu akan bisa keuntungannya lipat ganda. Dipikir si juragan pasti akan lebih seneng nih. Si bos pasti akan lebih seneng dengan keuntungan yang lebih gede. Saya yakin kalau kamu jadi bosnya akan cari pegawai yang model begitu. Ditunda 1 minggu. Dijual, berlipat ganda keuntungannya. Kasih kabar, alhamdulillah barangnya inti sampai dengan selamat. Tapi terus terang, saya tunda 1 minggu supaya keuntungannya berlipat ganda. Dan ternyata benar, keuntungannya sekian. Kalau inti, kalau model seperti kita gimana? Kita punya pegawai ini pinter, hebat. Bagaimana jawaban ini orang soleh? Tulis surat. Dengarkan baik-baik, kata dia. Baca baik-baik. Kami lebih senang dengan keuntungan sedikit, tapi agama kami dan iman kami selamat. Dan kamu sudah melanggar perintahku, kata dia. Aku tidak senang dengan kabar gembira yang menurut kamu keuntunganku besar ada di sini, tapi kerugian agamaku adalah besar juga. Kamu betul-betul telah melakukan satu pelanggaran bagi kami. Karena itu, surat ini saya kirimkan sebagai jawaban. Seluruh duit, seluruh harta yang ada di sana, sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Seluruhnya itu sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Dan aku berharap mudah-mudahan dengan sedekah itu aku masih bisa selamat, tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun enggak pahala enggak apa-apa, yang penting tidak tercatat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang berdagang itu jangan dianggap negatif. Positif, asal soleh. Asal dia tadi itu orang baik. Allah memuji dalam Al-Quran orang yang berdagang yang model demikian. Rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ada beberapa orang memang mereka itu berdagang. Tapi dalam perdagangannya dia tidak sampai terlena, sampai lupa daripada berzikir kepada Allah, daripada salat, daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kadang-kadang kamu akan melihat nanti di hari kiamat ada beberapa orang yang tidak pernah perang tapi dikumpulkan dengan orang yang mati syahid. Ternyata orang ini tajir, ternyata orang ini pedagang. Dalam hadis Nabi menyatakan at-tajirus sadugul aminul muslim yuhsyaru ma'asyuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang amanat, pedagang yang jujur, muslim tentunya, nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid. Kumpul sama Sayyidina Hamzah, kumpul dengan Ja'farut Tayyar, kumpul dengan Sayyidina Husain, kumpul dengan Nabi Yahya, kumpul dengan Nabi Zakaria, orang-orang yang mati syahid dikumpulkan.
Kenapa? Nggak gampang, nggak gampang. Sekarang 10.000 dengan sumpah palsu. Jujur amanat. Sekalipun dia berdagang, dia adalah bagaikan orang yang jihad. Mati dalam keadaan mempertahankan kejujuran dan keamanatan, nanti akan dikumpulkan bersama orang yang mati syahid nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Karena itu, orang jual beli makanan ini, kalau bahasa sekarang pelacangan, jual beras itu dan ini harus hati-hati ya, jangan menimbun. Sampai di antara mereka, karena kehati-hatiannya, wasiat sama anaknya, jangan kalau berdagang, nak, jangan dua hal, jangan jualan makanan, beras, kebutuhan pokok, ya, dan kedua jangan jual kafan. Kenapa? Kalau jual makanan itu senengnya kalau naik harga. Kalau krisis seneng, kulaannya murah, jualnya bisa mahal. Kalau jualan kafan, senengnya kalau banyak yang mati. Jual kapur barus ya. Ada lagi yang menyatakan kalau kalau bekerja, jangan kamu tadi itu, tapi ini bukan berarti jelek ya. Artinya berhati-hati. Silahkan, nggak ada masalah Anda jual makanan, tapi kalau Anda tadi itu membantu umat Islam supaya mendapatkan beras tadi itu dengan mudah, ada di mana-mana dan harga dijangkau, bagus. Anda berarti membantu. Yang dikhawatirkan itu adalah kamu main harga. Nah, ini yang tidak benar. Yang dikhawatir itu adalah kamu main harga. Lah jual kain kafan nggak ada masalah lah. Kalau nggak ada yang jualan kain kafan mau dibungkus sama batik, ya nggak mungkin. Ya kan gitu. Ya penting, tapi jangan nanti berharap mudah-mudahan banyak yang meninggal dunia. Alhamdulillah laris hari ini. Kenapa? Ada tabrakan, ada mati massal. Nah ini kan tidak benar itu kalau begitu. Alhasil, silakan Anda berdagang, tapi jadilah orang yang soleh, berdagang makanan bagus, tapi jangan menimbun, dan jangan kamu menciptakan krisis, menciptakan kerisauan, menciptakan manusia tadi itu adalah sangat butuh dengan makanan tadi itu, dan kamu mainkan harga untuk mencari keuntungan duniawi saja. Al-amru tsalits, masih dalam urusan orang yang bekerja, banyak yang nggak selamat, sekalipun kadang-kadang dia tadi itu santri, bahkan mungkin ustadz. Kenapa? Kemarin sudah diterangkan pertama, karena dia tadi itu kurang teliti. Berhubungan dengan siapa nggak diteliti. Kalau dengan orang yang soleh betul, keagamaannya bagus, monggo silahkan. Tapi kalau orang yang belum diketahui, teliti dulu. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau sudah dikenal nggak benar, jangan berurusan dengan mereka. Kedua, orang kadang-kadang masih kesenggol haram, nggak selamat dengan yang haram itu karena tidak warok. Dalam arti tidak warok itu karena dia mencari jalan-jalan menghilah gimana caranya haram ini bisa jadi halal. Oh asal diakad begini, asal ente model begini, nggak jadi nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi bukan selamatnya tapi cari
solusinya. Paham ya? Sama dengan begini, baygon itu kalau 2 gelas mati, tapi kalau 1 tetes nggak mati, nggak apa-apa, begitu. Ya jangan. Ya. Nah, taib. Yang ketiga, banyak orang nggak selamat kenapa? Al-inhimak fi syahawatid dunya wat tabassut fi maldudatiha. Orang tadi itu banyak nggak selamat dengan haram, masih kesenggol dengan haram karena dia tadi itu masih bergaul, bergelimut di dalam kenikmatan dunia. Tabassut, dia ingin bermewah-mewahan di dalam kenikmatan dunia. Cari babut yang paling bagus, cari baju yang paling bagus, cari mobil yang paling bagus. Fa inda dzalik, maka ketika itu ya'surul wara', akan sulit kewaraan itu terjadi. Wa yadhigul halal, dan akan menjadi sempit halal bagi dia. Kenapa? Fa inna hadza saraf. Karena sesungguhnya mencari yang mewah itu adalah termasuk bentuk penghambur-hamburan. Wal halal la yahtamilu saraf. Perlu dikasih definisi. Halal itu tidak bisa dihambur-hamburkan. Yang bisa dihambur-hamburkan itu yang berarti tidak halal. Nih, gampangannya begini. Kira-kira kalau kamu itu mau sedekah ke masjid, miliatan atau 1.000, 2.000. Halal itu nggak bisa dihambur-hamburkan. Tapi kalau kamu beli sendal yang ratusan ribu, lah ini. Al halal la yahtamilu saraf. Halal itu tidak bisa menerima penghambur-hamburan, tepat sasaran nanti. Mungkin duit sing halal 500 tok iku. Kenapa? Sendal biasa bisa ia pakai, tapi kenapa kok beli sendal tok itu loh? 3 juta. Ono JT ya? Tidak masuk akal kadang-kadang orang tadi itu. Nggak masuk akal. Masya Allah. Wa amma man gharatuhu minad dunya. Adapun orang yang tujuannya mengambil daripada dunia itu akhdhu gadri darurah, hanya mengambil seperlunya, awil haja, atau menurut hajatnya saja, fal wara' muyassar lah, gampang menjadi wara' itu. Orang selamat dari haram gampang. Bentar. Inti ini Allah takdir perutnya nggak segede kerbau kan? Nggak segede gajah. Makannya 1 piring cukup. Badannya kamu ini tidak segede gajah yang perlu puluhan meter kalau pakai baju. Enggak. 2 meter, 3 meter komplit. Seawak kabeh. Kalau kamu itu ambil seperlunya, insya Allah hanya beberapa ratus ribu cukup. Tapi kalau kamu minta mewah, cik larangi kelambi. Paham nih? Kamu itu tidak dibuat besar oleh Allah. Kecil, rumah itu sederhana cukup. Tapi karena kamu mintanya wah, akhirnya perlu biaya banyak. Lah, disinilah akhirnya kamu harus dituntut untuk mengadakan banyak duit. Lah, mengadakan banyak duit ini membuat orang tidak hati-hati.
Ya apa kita perlu duit? Korupsi. Ya apa kita butuh duit? Ambil duit renten. Ya apa kita buat duit? Loh, perkara kamu ditakdir kaya, nggak ada masalah. Mas. Itu pun lebih baik kamu hidup dalam keadaan gona'ah. Itu pun kamu lebih baik hidup dalam keadaan sederhana. Kalau kamu ditakdir punya duit, kalau nggak punya duit, jangan kamu berharap yang hebat. Gimana caranya saya punya Alphard? Utang aja. Nanti nyicil. Gimana caranya bisa nyicil? Gampang. Nanti kan dari bayaran kamu bisa kamu cicilkan. Wah, udah. Oh iya ya, hitungan matematika bener, nyicil. Ternyata setelah dia beli, paham, bayarannya tadi itu buat nyicil bisa, anaknya sakit, masuk rumah sakit. Dibuat nyicil atau ke rumah sakit? Gimana? Membengkak utangnya. Anaknya beres, dia hanya sakit. Akhirnya, anu aja sudah, korupsi dikit. Lama-lama korupsi besar. Dan akhirnya dari hal yang demikian ini akan memancing kamu tadi itu untuk bisa masuk ke yang haram, bahkan seluruhnya bisa haram nantinya. Karena itu cobalah hidup sederhana. Biasakan hidup sederhana, nggak soro kok. Kalau hanya makan satu bungkus 5.000 warkon. Makan satu bungkus, nggak banyak. Warek. Podoai. Sate pak, sama pecelek melbu weteng dadi ini podo. Podo. Karena itu jangan terlalu kita berharap berlebihan. Perkara nanti ada lebih, silakan Anda lebih menikmati. Tapi Anda imbangi dengan syukur, Anda bisa sedekah, Anda bisa bantu yang lainnya. Begitu maksudnya. Jangan terlalu menuntut. Karena itu warok itu bisa dengan catatan kita punya sifat qanaah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan baik-baik. Ya ma'syaral fuqara, a'tullah ar-ridha min qulubikum tadhbaru bi thawabi faqrikum wa illa fala. Orang fakir. Nih kebetulan yang hadir di Masjid Taklim ini banyak yang fakir nih. Jangan kecil hati. Orang yang fakir hidupnya pas-pasan. Jadikan dalam hati kamu ridho dengan takdirnya Allah. Terima itu semuanya. Tetap jaga diri kamu, jangan sampai berbuat haram. Ridho, ana ridho. Aku tidak dijadikan oleh Allah kelaparan. Aku tidak dijadikan oleh Allah telanjang. Aku masih punya pakaian bisa menutup aurat. Aku masih bisa makan sehari bahkan 3 kali. Kalaupun enggak 2 kali masih mampu hidup. Yang ridho dengan takdir Allah, kamu akan mendapatkan pahala yang besar karena kefakiran kamu. Kalau enggak, kapan saya ini punya rumah baik yang gede, sepeda pancalku sampai keropos, kapan punya mobil? Wa illa fala, kamu jadi orang fakir enggak dapat pahala. Paham nih ya? Karena itu jangan kamu tadi itu berhayal. Silakan kamu bekerja untuk mencari rezeki lebih. Tapi yang jelas hiduplah sederhana. Jangan kamu menuntut untuk kepuasan nafsu kamu di atas dunia. Kamu kesandung yang haram nantinya. Paham nih ya? Baik. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam. Wa kana aishuhu kafafan wa ghani'a bih." Beruntung bagi orang yang mendapat hidayat masuk Islam. Alhamdulillah, Anda masuk Islam.
Anda Islam sudah. Alhamdulillah. Anda sudah beruntung. Dan hidupnya pas-pasan. Tapi goni'ah, dia menerima. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ana masih ditakdir bisa makan hari ini. Walaupun besok belum tentu makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ana masih sehat bisa menghadiri majlis ta'lim saat ini. Alhamdulillah ya Allah. Ana masih bisa menutup aurat. Tuh, ada sebagian orang tidurnya ada di emperan. Enggak punya rumah. Masa itu enggak syukur sama Allah? Tuh banyak orang. Pakaiannya enggak bisa ganti karena cuma satu. Masa kamu enggak bersyukur sama Allah, Allah kasih lebih ini? Tuh banyak orang dirawat di rumah sakit. Ngos-ngosan karena kena penyakit jantung. Kena penyakit paru-paru. Karena penyakit gagal ginjal. Karena itu, karena ini. Kamu takdir sehat. Masa enggak syukur sama Allah? Kamu mau nuntut apa lagi? Tinggal kamu syukur, ibadah, alhamdulillah. Tuba, untung orang yang demikian ini. Pak, saya mau tanya. Model saya sama sampean. Model saya sama sampean. Kalau punya pabrik gede. Kira-kira hadir di majelis ini. Tak kira nogon. Loh, karena itu Allah itu maha tahu. Alhamdulillah, anak nggak dijadikan sugi. Mungkin kalau anak sugi, nggak mau dengar ceramahnya Habib Taufik. Syukur alhamdulillah. Kalau sugi, paham ya? Alhamdulillah, kaya bisa sedekah, kaya bisa hadir majlis taklim, kaya bisa bangun masjid, kaya bisa bantu fuqara'ul masakin. Wah, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Betapa nikmatnya, hebatnya, nilai tinggi harta yang halal di tangan orang yang soleh. Yang enggak ditakdir kaya, ojo cilik hati, yang ridho. Alhamdulillah, ana ridho dengan ini. Ini keputusan Allah yang paling tepat. Mungkin Allah maha tahu kalau anak kaya, anak bisa jadi Fir'aun. Mungkin Allah maha tahu kalau anak kaya, anak bisa jadi Gorun. Mungkin Allah maha tahu kalau anak kaya, anak bisa lupa kepada Allah. Alhamdulillah, kamu menjadi orang yang beruntung. Tuba. Kamu menjadi orang beruntung. Loh, sama-sama untungnya kok. Sama-sama untungnya. Karena itu, kehidupan ini semuanya Allah bentuk jamil, indah. Wa kullu fi'lih jamil. Semua yang Allah tentukan itu indah betul. Indah betul. Saya mau tanya. Kira-kira ada enggak bos beras kalau tanpa dibantu petani-petani yang lemah? Ada. Kira-kira ada enggak bos properti yang bangun rumah-rumah kalau tidak dibantu dengan tukang-tukang batu yang lemah ekonominya? Enggak ada. Mereka juga butuh orang lemah. Tinggal sekarang memposisikan, jadilah bos yang soleh, jadilah kamu pegawai orang lemah yang soleh. Ini model, bosnya yang sugih aja sholat, tukang batunya nggak sholat. Bosnya padi, dia itu orangnya sholat, ahli baca Quran, petaninya melarat, gak baca Quran, main judi, tombok togel. Loh, ini orang bodoh. Udah dia tadi itu hidup dalam keadaan melarat di dunia, tidak ridho hatinya, dan dia melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Dia orang menjadi rugi dunia dan rugi akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Loh, kesempatan bagi Anda. Iya wis, alhamdulillah. Saya ndak bingung. Saya setiap satu ndak ditagih untuk
bayari orang-orang. Kenapa? Tidak punya pegawai saya. Lah, kalau begitu saya kesempatan banyak menghatamkan Al-Quran. Kesempatan saya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya buku, tidak punya apa-apa, sekaki hatam bendino ping papat. Rugi kamu. Karena itu, wahai orang-orang yang ekonomi lemah, kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan pahala yang besar. Gedekan hati kamu, ridhokan dengan takdir yang Allah berikan kepada kamu, tingkatkan zikir kamu kepada Allah, ibadah kepada Allah, tadfaru bi thawabi a'malikum. Kamu akan menjadi orang yang beruntung dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fala. Kalau enggak, nol nanti kamu berarti melarat dunia, melarat akhirat, rugi dunia, rugi akhirat, susah dunia, susah akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fatihah.